Orang ini haramkan berwisata ke Borobudur. Ustadz Kadrun ini namanya Sofyan Khalid. Saya tidak tahu Sofyan Khalid ini belajar di mana, tapi yang jelas ini benar-benar representasi dari Bani Kadruniyah yang mencoba menyesatkan masyarakat Indonesia. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Ini saya tidak tahu ini otaknya pendakwah agama seperti Sofyan Khalid ini bagaimana? Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Kalau kafir saya syahadat lagi. Toh orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu kebakar kekafirannya. Memang agak aneh memahami logika kaum Bani Kadruniyah. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Walaupun hati kita mungkin nggak setuju, tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Anda semua termasuk para ustadz ini bukan wakil Tuhan. Jangan sok memegang kuasa Tuhan untuk mengharam dan menghalalkan banyak hal dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena masuk Borobudur dan Prambanan. Itu tempat ibadahnya orang Hindu dan orang Buddha. Bayar mahal dikafirin. Please deh. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Ini negara Pancasila, negara merah putih, negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Udahlah, hormati saja. Kita jalani akidah kita masing-masing tanpa mengganggu, tanpa ribet dengan keyakinan orang lain. Video lama pada bulan September 2018 menjadi viral di saat sekarang, yaitu video Ustadz Sofyan Khalid menyebut wisata ke Candi Borobudur sebagai tindakan haram viral di media sosial. Ustadz yang juga haramkan bahwa profesi menjadi penyanyi juga haram. Nampaknya ini idola fenomena para artis yang hijrah lalu ikut kampanyekan musik atau penyanyi haram. Sofyan menyebut kehadiran ke Candi Borobudur sama halnya dengan persetujuan terhadap peribadatan yang dilakukan oleh penganut agama yang di tempat tersebut. Dalam video yang beredar dengan durasi 1 menit itu, tampak Ustadz Sofyan memakai kopiah dan baju koko berwarna putih. Dia tampak duduk di belakang meja tinggi. Video yang ramai beredar ini tayang pada 3 September 2018 lalu. Salah satu pengunggahnya akun YouTube Bismillah Every. Dalam video itu, Sofyan tampak membaca secari kertas yang berisikan pertanyaan. Apa hukumnya wisata ke tempat ibadah yang kafir, contohnya Candi Borobudur?
hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan terhadap peribadahan. Makanya kita tidak boleh duduk-duduk bersama orang-orang yang menghina agama. Allah mengatakan kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka, jawab Sofyan. Disebut dan menyebut diri ustadz, tapi sudut pandang dan pemahamannya teramat sempit sekali. Entah akhir-akhir ini kian banyak sekali yang sebut diri mereka tokoh agama yang dengan seenak udele membuat pernyataan yang dapat menyakiti perasaan pihak lain. Dipikirnya mereka ini sedang hidup di sebuah negara yang 100% masyarakatnya memiliki pola pikir seperti mereka atau sesuai dengan masa mereka. Bagi yang waras, membicarakan Candi Borobudur tentunya tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Kalau ini yang berusaha dijejalkan ke pemikiran orang, saya jamin akan melahirkan pribadi-pribadi intoleran dan kian subur di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan tinggal nunggu Republik ini hancur. Dan tentunya kita yang waras tidak boleh tinggal diam dan melawan mereka yang sedang berusaha merusak benak dan otak masyarakat awam. Modusnya mirip dengan Somad yang pernah kedapatan merendahkan makhluk lain dan kemudian setelah viral dan mendapat kecaman dengan licik bersembunyi kalau ia menyampaikannya konteksnya datang dari sebuah pertanyaan dan disampaikan di dalam masjid. Ia mungkin berpikir saat ini masih zaman batu, belum ada alat terekam yang bisa menyebar. Kiranya sudah saatnya Kementerian Agama segera memikirkan sertifikasi penceramah seperti negara Malaysia. Jangan tunggu sampai bubrah baru tergopoh-gopoh, tentu sudah telat. Sebab cara berpikir secara sempit seperti ini jauh lebih mengerikan dari perang, bahkan virus penyakit yang mematikan sekalipun. Candi Borobudur itu sudah menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Tak terhitung selain nilai sejarah, perputaran ekonomi dari warisan leluhur bangsa Indonesia tersebut yang dirasakan tidak hanya masyarakat sekitar, tapi juga bangsa ini. Semua saling terkait. Jika kemudian sekonyong-konyong mengharamkan, lantas apa sih yang sudah diberikan si ustadz ini untuk bangsa Indonesia? Sekali lagi penting diutarakan jika Candi Borobudur yang didirikan arsitek Gunadarma ini telah ditetapkan sebagai warisan dunia atau World Heritage. Dikutip dari Borobudur.id, Candi Borobudur muncul kembali pada tahun 1814 ketika Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang menjadi wali negara Indonesia, mengadakan kegiatan di Semarang. Pendapat Karl Paris berdasarkan interpretasi prasasti kerangka tahun 824 Masehi dan prasasti Sri Kahulunan 842 Masehi. Pendiri Candi Borobudur adalah Semaratungga yang memerintah tahun 782 hingga 812 Masehi. Pada masa dinasti Sailendra, Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah dan pihak terkait sedang bersusah payah recovery akibat pandemi dan berharap gairah wisata bangkit, tiba-tiba ada jenis manusia yang merasa diri paling benar bersama kelompoknya kemudian memprovokasi masyarakat, memanfaatkan pemahamannya yang dangkal dan membungkusnya dengan agama. Ustadz Sofyan apa tidak sadar sejarah baju koko yang selama ini kita gunakan itu didesain dari baju koko Cina? Itu baju tidak hanya duduk bareng tapi malah melekat ke tubuh. Nah, kalau hanya sekedar berpikir tengil dan absurd, kiranya orang waras juga bisa. Saya kira manusia-manusia jenis mereka ini kalau tidak dilawan memang sangat meresahkan. Semakin riuh dengan pemahaman-pemahaman yang merusak tenun kebangsaan dan kebinekaan Ibu Pertiwi. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.